Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aprilia Ningsih dengan NIM 230501010168 pada mata kuliah Bahasa Indonesia untuk memenuhi tugas 2. Selamat siang, Bapak Dosen Aditya Muhammad Maheswara. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya, sehingga saya dapat mempresentasikan tugas ini tanpa halangan suatu apapun. Untuk tugas presentasi kali ini, saya mengambil tema dengan judul Peran Komunikasi untuk Mendorong Niat Beli Pelanggan Melalui Media Sosial. Untuk pendahuluan, ada di era digital saat ini, media sosial menjadi saluran utama dalam membentuk interaksi antara merek dengan konsumen. Platform media sosial memainkan peran utama untuk mengembangkan dan meningkatkan bisnis dengan memanfaatkan media sosial untuk membuat konten. Selain itu, komunikasi yang dibangun secara tepat di media sosial terbukti mampu mendorong niat beli pelanggan, kepercayaan, dan kedekatan emosional dan nilai baik. Untuk isi isai, di sini ada media sosial dan niat beli. Media sosial merupakan ruang online berjaringan yang memfasilitasi komunikasi yang dimediasi komputer yang bertujuan untuk berbagi dan bertukar informasi telah menciptakan arena baru untuk mempengaruhi individu maupun kelompok. Media sosial di platform media sosial, perusahaan dapat menyajikan konten yang menarik agar mampu menarik konsumen dan dapat menciptakan kepuasan pelanggan, baik dari produk maupun pelayanan. Niat beli dalam konsumen adalah sekumpulan kombinasi dari minat dan juga keinginan mereka untuk membeli suatu produk, sehingga niat beli juga merupakan variabel sikap yang dapat digunakan untuk memprediksi dampak masa depan pembelian produk. Kemudian ada komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan, informasi, ide, atau gagasan antar komunikator dengan komunikan, atau individu dengan individu dan individu dengan kelompok. Komunikasi dapat dilakukan secara verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal terdiri atas penggunaan kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Sedangkan komunikasi non-verbal bisa melalui ekspresi wajah, gerakan tubuh, simbol, atau intonasi suara. Sedangkan tujuan utama dari komunikasi adalah menciptakan kesamaan makna dan umpan balik antara pengirim dan penerima pesan, sehingga terjadi pemahaman, pengaruh, atau perubahan sikap dan perilaku. Penelitian empiris juga menunjukkan bahwa komunikasi yang dibuat pengguna menguntungkan memiliki efek langsung pada brand fashion yang dinobatkan oleh Tamarasari et al. Pada tahun 2021. Kemudian, untuk peran komunikasi untuk mendorong niat beli pelanggan melalui media sosial. Komunikasi melalui media sosial terbukti memiliki peran yang strategis dalam mendorong niat beli pelanggan, terutama ketika komunikasi tersebut dilakukan secara terarah dan bermakna. Menurut Tamarasari et al. Menentukan bahwa baik komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan melalui media sosial maupun komunikasi yang dilakukan oleh pengguna atau user-generated content sama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat beli konsumen. Di sini ada beberapa hasil penelitian dari beberapa ahli, yakni yang pertama dari Azhari et al. Pada tahun 2023. Menurut penelitiannya,
ini bahwa memperkuat temuan tersebut dengan menyoroti strategi komunikasi bisnis yang tepat di era digital seperti sekarang ini, pemanfaatan narasi yang menarik, pendekatan interaksi, serta kehadiran aktif di berbagai platform media sosial. Yang kedua ada Watajdid et al. Pada tahun 2021, yakni melalui pendekatan sistematik, literatur review menemukan bahwa media sosial, khususnya Instagram, berperan besar dalam membentuk strategi pemasaran digital yang berdampak pada keputusan pembelian. Yang terakhir ada Prasetyo dan Ahmadi pada tahun 2024. Di sini menambahkan bahwa aktivitas pemasaran media sosial yang konsisten dan bernilai dapat mempengaruhi niat beli melalui peran mediasi, brand image, dan brand trust. Baik, dari isi esai yang sudah saya sampaikan, ada beberapa kesimpulan yang dapat saya ambil, yakni dapat disimpulkan bahwa komunikasi melalui media sosial memainkan peran penting dan strategis dalam membentuk serta mendorong niat beli konsumen. Komunikasi yang dilakukan secara terarah baik oleh perusahaan maupun oleh pengguna mampu membangun ketertarikan emosional terhadap merek yang kemudian memicu keinginan untuk membeli. Strategi komunikasi yang efektif di era digital yang bersifat dua arah, interaktif, denotatif, dan autatif, agar dapat menciptakan koneksi yang kuat antara merek dan konsumen. Selain itu, kehadiran figur publik dan influencer yang dipercaya publik serta konsistensi dalam menyampaikan nilai merek juga menjadi faktor penting dalam memperkuat citra dan meningkatkan minat beli. Oleh karena itu, perusahaan perlu merancang komunikasi media sosial strategis dan relevan, sehingga mampu membangun brand passion citra positif serta rasa kepercayaan konsumen dengan jangka waktu yang lama. Demikian presentasi untuk tugas 2 pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan dan tutur kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa?